Isu kontemporer berikutnya adalah fast fashion serta dampaknya terhadap lingkungan dan etika kerja. Industri fast fashion itu seringkali menggunakan bahan yang murah dan tidak ramah lingkungan, serta mengeksploitasi tenaga kerja di negara-negara berkembang. Kemudian ada beberapa merek fast fashion juga menggunakan strategi pemasaran koleksi hijau atau green collection yang hanya sebagai pencitraan tanpa ada perubahan nyata dalam rantai pasok mereka. Contohnya ada merek pakaian global yang mengiklankan koleksi sustainable fashion, tapi ternyata mereka tetap menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah yang besar. Atau merek yang mengklaim produksi pakaian dari bahan daur ulang, tapi ternyata hanya sebagian kecil dari koleksi mereka yang benar-benar menggunakan bahan daur ulang tersebut. Kemudian isu kontemporer berikutnya adalah kurangnya transparansi dalam endorsement. Banyak influencer yang tidak mengungkapkan bahwa mereka dibayar untuk mempromosikan suatu produk. Hal ini bisa menyesalkan pengikut mereka yang menganggap rekomendasi tersebut adalah opini pribadi. Contohnya, ada influencer kecantikan yang mempromosikan produk skincare tanpa memberitahu bahwa itu adalah iklan berbayar. Atau selebriti yang mengklaim menggunakan suatu produk, padahal mereka hanya dibayar untuk promosinya. Secara sehari-hari mereka tidak pakai itu. Solusi etisnya itu bisa influencer tersebut mencantumkan tagline atau tagar seperti cross ad atau namanya sponsored dalam unggahan yang berbayar yang mereka tampilkan. Kemudian dari sisi legalnya, regulator seperti FTC di Amerika atau KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia, harus menegakkan aturan transparansi dalam pemasaran digital. Kemudian isu berikutnya adalah promosi produk berbahaya atau tidak berlisensi. Beberapa influencer mempromosikan produk kesehatan atau obat-obatan tanpa sertifikasi yang jelas. Kalau di Indonesia itu sertifikasi yang jelas untuk obat-obatan kesehatan itu dari BPOM. Hal ini bisa membayang konsumen yang lebih mempercayai klaim mereka tanpa melakukan verifikasi lanjut. Ini contohnya disebutkan di sini, influencer fitness yang mempromosikan suplemen tanpa izin BPOM, atau selebriti yang mengiklankan investasi kripto tanpa menjelaskan risiko yang ada. Yang dijelaskan cuma adalah keuntungan itu adalah promosi yang berbahaya. Solusi etis yang bisa digunakan adalah hanya mempromosikan produk yang memiliki izin resmi atau melalui proses verifikasi ketat. Kemudian influencer harus bertanggung jawab atas produk yang mereka promosikan dan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial belaka. Isu kontemporer berikutnya adalah representasi yang tidak inklusif dalam iklan. Contohnya banyak iklan yang hanya menampilkan standar kecantikan tertentu atau memperkuat stereotip gender. Kemudian kurangnya representasi dari kelompok minoritas dalam iklan dan kampanye pemasaran. Contohnya merek kosmetik yang hanya mempromosikan produk untuk warna kulit terang, mengabaikan warna kulit lain, kulit coklat, ya kan, atau kulit hitam dan lain-lain. Atau iklan yang menggambarkan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga, sementara laki-laki digambarkan sebagai profesional sukses. Itu representasi yang sangat tidak inklusif ya. Tapi solusi etis yang bisa ditawarkan adalah menggunakan model dan narasi yang lebih inklusif dalam iklan, kemudian menghindari stereotip gender dan rasial dalam pemasaran. Nah, kesimpulannya yaitu adalah isu etika dalam pemasaran semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Kemudian perusahaan harus mengedepankan transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pemasaran digital, keberlanjutan, endorsement, serta representasi dalam media. Tentu